Ya, kali ini gue mau membacakan sebuah cerpen ya, cerpen dari Seno Gumira Aji Dharma, kumpulan cerpen sih. Ini bukunya Dunia Suka. Saya membacakan salah satunya aja. Judulnya Sukap dan Sepatu. Ya, kita mulai. Ceritakanlah kepadaku tentang kesetiaan, kata Upik kepada tukang cerita itu. Maka tukang cerita itu pun bercerita tentang sepatu. Sukap masih tercenung memandang sepatunya. Ia seperti memikirkan sesuatu. Lana seolah bisa membaca pikirannya. Dijahit saja, soalnya diganti, lantas disemir lagi. Sukap menggelengkan kepala. Kamu rupanya memang tidak pernah mencoba berpikir untuk membeli yang baru. Kenapa harus begitu? Apa salahnya dengan membeli sepatu baru? Kita tidak hidup di zaman Orla, ketika uang 1.000 bisa jadi 1 rupiah. Sekarang ini, sepatu lebih dari satu bukan kemewahan. Kalau ada yang bagus dan kita kepingin, ya beli saja. Tidak usah menunggu sepatu yang lama sampai rusak, hancur tanpa sisa. Lagi pula, kita kan tidak miskin-miskin amat. Nyerocos. Kok tumben? Ini bukan soal politik. Ini bukan soal ekonomi. Ada apa dengan kamu? Sudah 17 tahun, kamu pakai sepatu itu. Setiap kali mengkap, dijahit. Kalau soalnya menipis, diganti. Warnanya kusam, tinggal disemir. Kenapa tiba-tiba berubah? Sukap menghela napas. Aku sudah bosan. Tapi ucapan Sukap tidak meyakinkan. Kukira tidak. Kamu bukan pembosan. Sebetulnya, kamu orang yang setia. Ujar Lana sambil berlalu. Sudah, berangkat sana. Kalau masih ada kamu, aku tidak bisa menyapu. Sukap mengenakan sepatunya. Memang sudah butut, tapi harus diakuinya. Memang enak dipakai. Dalam perjalanan, Sukap berpikir tentang sepatu dan kesetiaan. Benarkah sebetulnya aku orang yang setia? Sukap bertanya kepada dirinya sendiri. Loh, masih dipakai? Sukap tersenyum masam, mengajukan sepatunya. Masih enak dipakai, katanya. Duar. Maya membanting pintu. Kamu jangan pernah masuk rumah ini selama sepatu itu belum diganti. Teriak Maya dari dalam. Sudah berapa kali aku minta sepatu jelek itu dibuang. Aku jijik sama kamu. Pergi. Sukap menyindirkan keningnya di pintu. Terpandang lagi sepatunya yang butut. Mampus. Batinnya. Mampus. Sebelum masuk kantor, Sukap meninggalkan sepatunya di tukang sol sepatu di seberang jalan. Ia berjalan sepanjang koridor sambil menenteng kaos kaki. Orang-orang melihatnya berjalan tanpa sepatu. Gadis-gadis tersenyum. Pakai dasi, tapi kaki cakar ayam. Tapi Sukap tampaknya tidak peduli. Ia bekerja sepanjang hari tanpa sepatu. Menjelang senja, seseorang mengetuk pintu ruangannya. Pak, ada tamu. Ternyata Maya datang membawa sepatu baru. Sukap terharu. Maya memang betul-betul memperhatikannya. Sepatu itu ukurannya pas sekali. Berkilat,
Dan setelah dicoba, enak juga dipakai. Sepatunya model baru, gaya mutakhir, pasti mahal. Tapi Sukap merasa dirinya menjadi orang lain mengenakan sepatu itu. Aku jadi merasa terasing dengan diriku sendiri, ujar Sukap. Kamu ini bagaimana sih? Ini cuma soal sepatu, bukan ideologi, kata Maya dengan tegas. Mulai sekarang, kamu pakai sepatu ini. Mana yang lama? Sukap mengangkat bahu. Buang, Maya menegaskan. Setelah Maya pergi, Sukap memandang sepatu baru 10 menit dipakainya. Memang hebat. Tapi ia merasa dirinya terlalu sederhana untuk sepatu itu. Nanti lama-lama juga terbiasa, pikirnya. Namun, ia teringat sepatunya yang lama. Sebelum pulang ke rumah, Sukap mampir ke tempat Muntu. Ia menitipkan sepatunya yang baru. Lantas, mengenakan kembali sepatunya yang lama. Muntu menggeleng-gelengkan kepala. Kamu tidak capek hidup seperti itu? Sukap ikut menggeleng-gelengkan kepala. Ruwet, bisiknya perlahan. Ruwet. Lihat, apa bedanya dengan sepatu baru? Lana tersenyum puas. Tidak ada seorang pun yang akan mengira itu sepatu sudah kamu pakai selama 17 tahun. Dunia ini pun sudah kuno Sukap. Tapi manusia selalu berhasil memperbaruinya kan? Jangan suka membuang barang lama. Habis manis, sepah dibuang. Tidak baik begitu. Lana tak tahu. Diam-diam Sukap menggertakkan geraham. Malam pun lengkap. Semua orang tertidur. Itulah saat benda-benda mati berbicara. Kamu tahu apa yang dialami Sukap? Tanya sepatu kiri. Entahlah. Setauku dia sekarang lebih sering ganti kaos kaki. Jawab sepatu lama kanan. Nah, itu masalahnya. Kaos kaki itu semuanya dari Maya. Apa hubungannya dengan kita? Maya itulah yang menggantikan kita dengan sepatu baru. Padahal sudah 17 tahun kita bekerja penuh pengabdian. Tanpa Sukap sendiri keberatan. Gara-gara Maya itulah Sukap menukar sepatu di rumah Muntu. Jadi kalau kita dulu selalu ikut kemanapun Sukap pergi, keluar kota, luar negeri, ke ujung dunia, sekarang kita cuma dipakai sampai rumah Muntu. Apa kamu tidak sakit hati? Tapi kita bisa berbuat apa? Sukap sendiri maunya begitu. Apa yang bisa diharap dari orang yang tidak setia? Rumah itu gelap. Semua lampu mati. Hanya lampu neon di luar. Biar pet. Setengah hidup, setengah mati. Sepatu lama kiri bergeser mendekati sepatu lama kanan. Apakah kamu akan tetap setia padaku? Bisiknya. Sepatu lama kanan mengangguk-angguk. Tiba-tiba sepatu lama kiri menjerit. Ah, ada tikus masuk. Di rumah Muntu yang gelap gulita, sepatu baru kiri dan sepatu baru kanan bercakap-cakap. Baru tugas sebentar, sudah ditaruh. Iya, rupanya kita ini cuma bertugas separuh. Dari rumah Muntu ke kantor. Sepulang dari kantor, kita dijemput dulu. Kenapa sih? Manusia memang penuh teka-teki. Tidak seperti sepatu. Iya ya, tapi jadi sepatu juga tidak gampang. Misalnya, sepatu bukan sepatu kalau tidak sepasang. Apa manusia bukan manusia kalau tidak berpasangan?
Mana aku tahu, aku cuma sepatu, masih baru lagi. Masalah manusia adalah mereka tidak pernah tahu apakah pasangannya memang akan cocok. Kalau sepatu jelas ya, jelas ada ukurannya. Dua ekor kecoa merayap di dekat sepasang sepatu. Majikan kita yang baru ini rupanya tidak setia kepada sepatunya. Masa cara memakai sepatu seperti itu? Separuh di sana, separuh di sini. Jangan asal ngomong. Apa kamu juga bisa setia kepadaku? Kedua sepatu baru itu talinya bergerak-gerak, berpelukan. Rembulan masih terang. Lawa-lawa berterbangan. Dalam mimpinya, Sukap berpikir tentang kesetiaan. Ya, aku sebetulnya orang yang setia, pikirnya. Masalahnya, kepada siapakah aku harus setia? Apakah harus tetap memakai sepatu lama? Apakah aku harus tetap memakai sepatu baru? Apakah aku harus memakai sepatu lama kiri dan sepatu lama kanan? Atau sebaliknya, sepatu baru kiri dan sepatu lama kanan? Tapi bagaimana nanti kata orang? Lagi pula, apakah sepatu-sepatu itu mau dipasangkan begitu? Bagaimana kalau tidak usah bersepatu saja? Sepanjang malam, Sukap tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sukap merasa selama ini ia memang tidak bisa setia kepada siapapun. Ia hanya setia kepada hidup. Cahaya fajar menerobos jelusi. Begitu bangun, Sukap sudah mengambil keputusan. Keputusannya apa? Tanya Upik kepada tukang cerita itu. Loh, kamu kan sudah tahu. Jawab tukang cerita itu yang segera berkemas, siap meneruskan perjalanan. Selamat tinggal Upik, katanya. Jakarta, 9 Juni 1995. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa diambil hikmahnya ya tentang sebuah cerita kesetiaan dari salah satu cerpen di dalam kumpulan cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma. Terima kasih bro. Tetap